ada lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, pula tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu dulu ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Namanya siapa? Alqamah. Alqamah ini ceritanya beliau sudah beristri, berumah tangga, punya istri. Dan singkat cerita, beliau ketika itu masuk kepada fase dicabut nyawa yang disebut naza, sakaratul maut ya. Kebiasaan sahabat, kalau ada sahabat yang sedang sakaratul maut, mengutus utusan untuk datang kepada Nabi, minta ditalkini. Minta ingin ditalkin la ilaha illallah agar meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Istri sahabat Alqamah memerintahkan seseorang datang kepada Nabi untuk meminta ditalkini, berangkatlah. Ketika berangkat kepada Nabi, Nabi langsung memerintahkan 3 sahabat Nabi. 1 sahabat Bilal, 2 sahabat Ammar bin Yasir, gitu kan? 3 sahabat Amir. Ini 3 orang ini diperintahkan oleh Nabi berangkat. Talkini Alqamah. Berangkat 3 orang ini. Dipimpin oleh Sayyidina Bilal. Ketika berangkat, sesampai di rumah Alqamah, ditalkini, di pinggir telinganya, la ilaha illallah. Ditalkini berkali-kali, tidak mengikuti. Jadi seakan-akan Alqamah ini kelihatan dari bibirnya mau berbicara tapi sulit. Berkali-kali enggak mengucapkan kula, sampai Sayyidina Bilal mikir, ini pertama kali nih kita mentalkini orang ketika sakaratul maut susah kayak gini. Akhirnya pulang. Sayyidina Bilal melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah susah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nabi langsung, teg. Itu gimana? Alqamah masih punya orang tua enggak? Katanya. Kalau ayah sudah gak ada ya Rasulullah. Ada juga katanya ibunya. Terus ibunya di mana sekarang? Itu dia, kurang tahu ibunya di mana katanya. Akhirnya Bilal, kamu berangkat, datangi ibunya, cari tahu di mana rumah ibunya, datangi ibunya, kemudian bilang kepada ibunya, mau ibu datang kepada Nabi, kalau bisa, kalau gak bisa, biar Nabi datang kepada ibu. Berangkat sini Bilal. Kita berangkat, ketemu petunjuknya rumah ibunya, nyampe di rumah ibunya, Bilal mengucapkan salam dari Nabi, kemudian memberikan pesan. Kata Nabi, ibu ini ada hal penting, mau ibu bisa nggak menghadap kepada Nabi, kalau enggak Nabi menghadap kepada ibu. Ibunya udah tua. Kata ibunya, oh dengar kayak gitu, jangan, masa Nabi datang ke saya, enggak sopan, biar saya, mana tongkat, ambilin tongkat. Sudah ngambil tongkat, Bilal dikasihkan tongkat, jalan. Dipayang oleh Sayyidina Bilal menghadap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di hadapan Nabi. Sesampainya di hadapan Nabi, duduk di hadapan Nabi. Nabi langsung tudupain nanya. Ibu punya anak. Punya. Siapa? Namanya Alqamah. Saya ingin nanya, ibu jujur. Ibu jangan bohong. Kalau bohong, saya dapat kabar dari langit, kata Nabi. Kalau bohong saya kabar dari langit. Intinya ibu gak bisa berbohong. Harus jujur. Saya pengen tahu Alqamah itu anak ibu orangnya kayak gimana. Gimana kata ibunya? Ya Rasulullah, Alqamah itu orangnya banyak puasanya. Dalam arti bukan hanya puasa yang wajib, puasa sunnah banyak. Banyak juga sholatnya, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga banyak. Banyak pula sedekahnya katanya. Cuman saya marah kepadanya. Nah, kenapa? Dia lebih mendahulukan istrinya dan menelantarkan saya. Dia lebih mendahulukan istrinya dan menelantarkan saya. Itu kata ibunya. Sampai ibunya sakit hati. Jadi kayak asing, gak pernah ditolongok sama anaknya, gak pernah ditanya kabarnya, sakit pun gak pernah dan lain-lainnya gitu kan. Sehingga ibunya marah. Kata Nabi, ibu tahu anak ibu sekarang sedang sakaratul maut, tahu? Terus ibu mau gimana? Diam ibunya. Gak langsung menjawab karena posisinya sedang marah betul kepada anaknya. Akhirnya ketika gitu kata Nabi gini, Bilal, kumpulkan kayu bakar sekarang. Ajak yang lain, kumpulkan kayu bakar yang banyak, bawa sekarang ke hadapan saya. Dengar kayak gitu ibunya kaget. Ya Rasulullah,
Ngapain gitu kan, ini mau ngumpulin kayu bakar. Biar saya bakar anak ibu. Kenapa? Karena ketahuilah, api dunia itu tidak lebih parah ketimbang api akhirat. Lebih baik anak ibu disiksa dengan api dunia ketimbang disiksa dengan api akhirat. Dengar kayak gitu, ya Rasulullah, mana mungkin saya tega. Semarah-marahnya saya kepada anak saya, mana mungkin saya tega melihat anak saya dibakar. Kata Nabi, ya sudah, sekarang pilih saja. Mau gimana? Mau dibakar di dunia atau dibakar di akhirat? Kalau enggak, ya maafkan. Ketika kayak gitu, ibunya mikir. Udah gitu, ya udah ya Rasulullah. Kalau gitu udah, saya ikhlas, saya maafkan anak saya ya Rasulullah. Kata Nabi, benar? Catat, gak boleh bohong. Kalau bohong, saya dapat kabar dari langit. Siapa tahu ibu ngomong memaafkan karena takut atau karena gitu kan kepaksa dan lain-lainnya. Enggak ya Rasulullah, demi Allah dan saya menjadikan engkau sebagai Rasul Allah untuk menjadi saksi bahwa detik ini saya telah ridha kepada anak saya ya Rasulullah. Dengar kayak gitu, Nabi ngomong sendal, Bilal, berangkat. Lihat oleh kamu, sudahkah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah? Kalau ibu ini benar mengikhlaskannya, meridhakannya, maka pasti Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berangkat Sina Bilal. Ketika berangkat, sesampai di depan rumahnya, kedengaran dari luar rumah, la ilaha illallah. Suara Alqamah. Cep, gak ada suara lagi. Alhamdulillah Sayyidina Alqamah ketika itu meninggal dalam keadaan membaca la ilaha illallah. Setelah ibunya itu. Udah beres meninggal, diurus jenazahnya. Bayangin, Nabi sampai ikut di dalam proses pemakamannya. Udah beres disolatin, dimakamin, Nabi hadir dong di pemakaman? Jarang. Ketika Nabi hadir di pemakaman, beres dikuburkan, udah beres dikuburkan, catat. Makanya dari sini timbullah pasunatan. Biasa kan orang lamun geus beres nguburkeun, biasa di kita kan beres nguburkeun teh sok aya ningan. Naon disebut teh ibro dan lain-lainnya. Kadang kan lamun ajangan mah ustaz suka mere nasihat heula si inget maut kulo nafsin da ikotul. Karena itu dia aja dicontohkan oleh Nabi. Setelah beres dimakamkan, Nabi khutbah memberikan nasihat. Kata Nabi, man faddala zauzatahu ala ummi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Kata Nabi, siapa orang yang mendahulukan istrinya sampai menelantarkan ibunya, maka bagi orang tersebut laknatnya Allah dan laknat seluruh malaikat Allah dan laknat seluruh manusia. Allah tidak akan menerima amal wajibnya, pula Allah tidak akan menerima amal sunnahnya. Kecuali dia taubat kepada Allah, meminta maaf kepada ibunya. Kata Nabi, faridullah fi ridhoha wa suhtullah fi suhtiha. Ridhonya Allah terdapat pada ridho ibu. Sebagaimana murkanya Allah pula terdapat pada murkanya ibu. Itu adab kepada orang tua. Ini adab kita kepada orang tua. Catat, ini perlu jadi catatan bagi kita.